kalian dari mana aja, bentar lagi kan mau ibadah. Emang udah jam berapa? Bukannya kita masih ada tugas untuk buat tenda? Bentar lagi kan udah mau jam 10. Ayo siap-siap. Oke. Tuh kodenya, ayo cepet-cepet balik daripada kita dihukum. Oke. Peraturan ibadah online hari ini. 1. Jangan lupa mandi dan pakai baju yang rapi ya. 2. Fokus ibadah. 3. Jangan sambil makan, minum, dan tiduran. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah. Shalom juga nih Kak yang ada di sini. Halo adik-adik, shalom. Shalom. Nah, kembali lagi sama Kak Novi Dan Kak Tambah di ibadah online Ero Ero Kids. Kids. Sebelum kita mulai, kita mau naikkan pujian dulu ya Kak. Boleh Kak. Kita mau undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Bangkit Bandi berdiri pompa. semuanya. Oke, silakan duduk adik-adik, kita mau masuk ke dalam penyembahan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menenapi janji-janji-Mu. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Engkau yang lebih mengerti. Kau yang lebih tahu cara untuk menemukan jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menenapi janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan, percaya Kau
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada di setiap ketika kami beribadah online Tuhan, Kau hadir di setiap rumah kami. Kau hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau melompat Tuhan buat Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Kau berkati setiap orang tua Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pimpin kami dari awal hingga akhir nanti Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa Kak. Kak Novi percaya adik-adik yang di rumah merasakan hadirat Tuhan. Amin. Sekarang kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Adik-adik kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Kalau gitu kakak undang adik untuk bangkit berdiri, bandi pompa. Oke, semuanya pasti sudah berdiri di rumah Kak. Kak Novi mau ngajak adik-adik baris berbaris. Oh gitu Kak. Iya Kak. Coba kakak mau ajak adik-adik buat jalan di tempat kayak gini. Tuk dua. Kita mau latihan Kak. Karena kita semua ini anak-anak Tuhan itu adalah seorang pahlawan. Kakak percaya? Percaya Kak. Iya, karena Tuhan Yesus adalah panglima kita. Ayo kita angkat pujian ini ya adik-adik. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? tidak ada. Siapakah lawan kita? Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita gak punya lawan kalau Tuhan Yesus ada di pihak kita Amin, Kak. bener Kak. Dan kita pasti bisa melakukan banyak hal bersama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi ya Kak. Oke Kak. Lagunya pasti adik-adik tahu. Ya. Sa sa sa, aku bisa. Wah, adik-adik udah ada yang goyang tuh Kak. Oh iya. Ayo kita mulai angkat pujian ini. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, berkarya bagi kemuliaannya.
Oke adik-adik, silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Pasukan Yeremia, siap, gerak. Setengah kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Berhenti. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Satu langkah ke kanan. Jalan. Satu langkah ke kiri. Jalan. Balik kanan. Gerak. Satu langkah kanan. Jalan. Balik kanan. Gerak. Satu langkah kanan. Jalan. Istirahat di tempat. Gerak.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. 1. Pencurahan Roh Kudus Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. 2. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir Penuaian jiwa besar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, Bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. 4. Dari bangsa Indonesia Dari bangsa Indonesia ke bangsa-bangsa. ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. dan akan kembali ke Yerusalem. 5. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pasukan Yeremia, siap, gerak. Harman, gerak. Sigap, gerak. Tanpa penghormatanmu, balik kanan bubar, jalan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya baik-baik saja ya. Kakak percaya adik-adik semua, papa, mama, juga kakak-kakak, kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Oke, jadi adik-adik sudah sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini Kau memberi kami kesempatan untuk kami beribadah online. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan untuk dengar-dengaran. Bahkan Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Di suatu tempat namanya Ramot Gilead, di situ berkumpul beberapa panglima perang. Mereka sedang ngobrol. Mungkin mereka ada yang berkata, teman-teman, tahu nggak? Tadi aku mengalahkan banyak loh. Ada kali 50 orang. Ada juga yang berkata, wah itu mah dikit, aku lebih banyak lagi. Semua orang musuh yang ada di depanku tusuk dengan pedang dan mereka mati. Mereka asik ngobrol tadi. Dari jauh ada seseorang yang sedang mendekati mereka. Orang itu membawa buli-buli berisi minyak. Siapakah orang itu adik-adik? Firman Tuhan katakan orang itu adalah seorang nabi muda yang diutus oleh Nabi Elisa untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada salah satu panglima yang sedang duduk-duduk tadi. Kira-kira apa pesannya? Adik-adik dengar baik-baik ya. Makin lama makin dekat, nabi muda itu berkata seperti ini. Ada pesan untukmu ya panglima? Panglima yang ada yang sedang berkumpul tadi berpandang-pandangan. Kemudian salah satu panglima berkata, untuk siapa Tuan? Apakah untuk temanku ini? Untukmu panglima, kata nabi muda itu. Untuk saya? Iya, untukmu. Oh, apa ya kira-kira? Akhirnya nabi muda itu mengajak panglima itu masuk ke dalam.
Sementara panglima-panglima yang lain menunggu. Di dalam, apa yang dilakukan Nabi muda itu adik-adik? Dia membuka buri-buri itu, kemudian menuangkan minyak di atas kepala panglima itu. Nabi muda itu mengurapi panglima itu, dan dia berkata seperti ini. Tuhan berfirman dan berkata, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Engkau menjadi raja atas umatku Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga Ahab. Engkau akan membalaskan kepada Isabel istrinya, karena mereka telah membunuh nabi-nabi Tuhan. Adik-adik, panglima itu kaget. Hah? Aku menjadi raja Israel? Aku ini siapa? Aku orang biasa. Aku bukan siapa-siapa. Menjadi raja Israel. Tapi karena Tuhan yang memilih aku, Tuhan yang mengangkat aku mau. Adik-adik, kenapa ya keluarga Ahab mesti dibinasakan? Ternyata keluarga Ahab ini adik-adik, hidupnya sangat tidak berkenan kepada Tuhan, berbuat jahat, bahkan sangat jahat di mata Tuhan. Ahab dan keluarganya itu menyembah kepada Baal, dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Dia memuja Baal, bahkan membunuh nabi-nabinya Tuhan, juga membuat bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang Tuhan mau, hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja, hanya berharap kepada Tuhan Yesus saja, hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Tapi bangsa Israel berpaling kepada Baal, adik-adik, dan Tuhan sangat tidak berkenan. Bahkan Tuhan hendak menghukum keluarga Ahab ini. Tuhan pakai panglima ini menjadi raja karena ada tujuan Tuhan di dalamnya, dalam hidup panglima itu. Adik-adik, kemudian Nabi muda itu cepat-cepat berkata, sudah ya, aku harus cepat-cepat pergi, aku tidak mau berlambat-lambat. Kemudian Nabi muda itu cepat pergi, adik-adik, keluar sesuai dengan perintah Nabi Elisa. Ketika masih bingung dan tidak percaya, panglima ini keluar menemui teman-temannya, dan teman-temannya bertanya kepada panglima itu, apa yang dikatakan orang itu? Ceritakan pada kami. Panglima itu berkata seperti ini, orang itu adalah nabi yang diutus Tuhan. Dia mengurapi aku dengan minyak, dan dia berkata, firman Tuhan katakan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel, atas umatku Israel. Wah, teman-temannya mungkin merasa heran. Tapi apakah respon mereka tidak percaya, adik-adik? Tidak. Semua teman-temannya percaya. Bahkan mereka mulai membentangkan bajunya di kaki panglima tadi, dan kemudian meniup sangkakala, adik-adik. Terus mereka katakan dengan serempak, hidup Raja Israel, hidup Raja Yehu, Raja Israel, Raja yang dipilih Tuhan. Semua memberi hormat kepada Yehu. Jadi siapa nama panglima tadi, adik-adik? Iya, nama panglima yang dipilih Tuhan itu adalah Yehu bin Yosafat, cucu Nimsi. Adik-adik bisa baca firman Tuhannya di 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 10. Di situ judulnya Yehu menjadi Raja Israel. Adik-adik, Yehu adalah orang biasa. Yehu bukan keturunan raja-raja. Ada namanya Raja Yosafat, tapi papanya namanya Raja Asa. Sedangkan Yehu ini adalah Yehu bin Yosafat, cucu Nimsi. Jadi Yehu ini orang biasa. Apa yang bisa kita petik, pembelajaran apa dari firman Tuhan kali ini? Yang pertama adalah ada tujuan Tuhan di setiap hidup kita. Adik-adik, Tuhan bisa pilih orang biasa. Tuhan bisa pilih siapa saja. Bahkan Tuhan pilih adik-adik untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin adik-adik bukan anak orang terkenal, bukan anak orang pejabat, bukan anak orang yang punya pangkat yang tinggi, tapi Tuhan sedang memperhatikan setiap kita. Bahkan Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, kata Tuhan.
Tuhan yang memilih setiap adik-adik diangkat menjadi anak-anaknya. Dan Tuhan mau adik-adik menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup adik-adik, yaitu apa? Menyingkirkan yang jahat. Di dalam hidup kita, hidup yang menyembah Tuhan. Di dalam keluarga kita, setiap anggota keluarga menyembah Tuhan. Bahkan semua orang menyembah Tuhan, meninggalkan yang jahat, meninggalkan dosa-dosanya. Karena Tuhan mau hanya Dia yang disembah, hanya Dia yang menjadi prioritas utama. Mungkin adik-adik bisa berkata, kakak, tadi Raja Ahab menyembah Baal. Saya nggak menyembah Baal. Di rumah saya nggak ada patung-patung. Siapakah Baal itu? Baal zaman sekarang adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Sesuatu yang ada di dunia ini yang membuat adik-adik lebih mengasihi sesuatu itu, lebih mengasihi yang ada di dunia ini, melebihi dari Tuhan. Ketika kita mengasihi, lebih memprioritaskan hal-hal yang ada di dunia ini, bisa HP, bisa game, bisa televisi, lebih dari kita melakukan firman Tuhan, lebih dari kita mengasihi Tuhan, lebih dari kita memprioritaskan Tuhan, kita sedang menyembah Baal. Kita melakukan yang tidak berkenan. Boleh pakai HP, boleh, apalagi sedang sekolah harus pakai HP. Tapi jangan sampai HP, YouTube yang ada mengikat kita, membuat kita lupa berdoa, membuat kita tidak menyembah Tuhan, membuat kita tidak baca firman Tuhan. Dan Tuhan mau tujuan Tuhan dalam hidup kita tergenapi, yaitu hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang menyembah Tuhan, hidup yang menjadikan Tuhan prioritas dan segala-galanya dalam hidup kita. Adik-adik mau? Jadi ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang mau dan percaya katakan amin. Tuhan sedang mempersiapkan adik-adik. Dan kita juga mau belajar dari Yehu. Yang pertama tadi, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Yehu ini adalah seorang adik-adik panglima. Mungkin Yehu ini punya cita-cita menjadi tentara. Karena itu, Yehu berlatih, belajar dengan giat, dengan rajin, pantang menyerah, dengan semangat. Itu perlu kita contoh. Rajin, giat, pantang menyerah, dan semangat untuk mencapai cita-cita. Tuhan senang dengan anak-anak yang rajin. Tuhan tidak suka anak-anak yang malas. Karena itu Tuhan pernah berkata, "Hai pemalas, pergilah, belajarlah kepada semut." Karena semut binatang yang rajin. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang rajin, yang semangat, yang gigih mengejar cita-cita kita. Adik-adik mungkin punya cita-cita apa? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi pengacara, ada yang mau jadi polisi, dan masih banyak lagi. Apakah itu bisa kita capai dengan kita bermalas? Tidak. Di samping kita berdoa mengandalkan Tuhan, mohon Tuhan menyertai, memberikan hikmat kepada kita, kita juga harus rajin belajar, harus disiplin, harus gigih, pantang menyerah meskipun banyak halangan. Belajar online misalnya, susah kak, enakan tatap muka, gak ada pilihan adik-adik. Untuk saat ini ya memang harus belajar online. Adik-adik harus tekun, harus rajin, harus gigih. Maka apa yang menjadi cita-cita kalian di dalam kehendak Tuhan, pasti Tuhan nyatakan. Bukan hanya itu, Tuhan bisa angkat dan bawa adik-adik lebih tinggi lagi untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup adik-adik. Yehu seorang panglima, tapi Tuhan angkat lebih tinggi menjadi raja. Adik-adik juga sedang dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di bangsa ini untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Menghilangkan yang jahat, menyingkirkan yang jahat, membuat banyak orang menyembah kepada Tuhan Yesus. Terus kita juga belajar dari Yehu ini, seorang yang tidak menunda-nunda adik-adik. Ketika dia diurapi Tuhan dan menjadi raja Israel, Yehu bergegas, tidak menunda-nunda untuk melakukan apa yang Tuhan pesankan, yaitu membunuh yang jahat, membunuh keluarga Raja Ahab. Dia tidak menunda, tidak nanti, tidak berpesta dulu, tapi dia langsung melakukan.
dan mengajarkan kita melalui kehidupan Yehu, agar kita belajar untuk tidak menunda-nunda dalam melakukan firman Tuhan. Tidak menunda-nunda ketika waktunya berdoa, tidak menunda-nunda ketika waktunya memuji dan menyembah Tuhan. Ada waktu Tuhan berikan untuk menyembah Tuhan, lakukan dengan segera. Tidak menunda-nunda untuk membaca firman Tuhan. Bahkan saat Tuhan ajarkan kita untuk melakukannya, ayo kita minta kekuatan Tuhan untuk melakukan, bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan tidak menunda-nunda juga melakukan apa yang papa mama perintahkan. Contohnya, waktunya belajar, waktunya makan, waktunya mandi, harus segera dilakukan. Jangan main, entar mah, tunggu pak, tanggung. Tidak, kita mau belajar dari sosok Raja Yehu ini, tidak menunda-nunda melakukan firman Tuhan. Itu saja pembelajaran dari firman Tuhan kali ini. Kakak percaya Tuhan sedang mempersiapkan adik-adik. 10 tahun, 20 tahun ke depan akan muncul dari setiap adik-adik orang-orang yang dipakai Tuhan, yang akan menggenapi setiap rencana Tuhan. Entah berapa lama lagi, yang pasti persiapkan dirimu, dan Tuhan sedang melihat kesungguhan hatimu, cintamu sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini, sungguh kami bersyukur ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada tujuan Tuhan di setiap hidup kami, di setiap adik-adik kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan mereka ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hikmat marifat yang dari Tuhan. Tuhan, pakai setiap kami untuk menggenapi rencana-Mu, bahwa hidup kami, hidup yang menyembah Tuhan. Keluarga kami, keluarga yang menyembah Tuhan. Bahkan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan hidup kami, hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Raja Yehu. Rajin Tuhan, pantang menyerah Tuhan, semangat gigih Tuhan. Juga kami tidak mau menunda-nunda ketika kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang banyak sekali. Oke, dadah. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ulangan 20 ayat 4a. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Udah hafal apa belum? Yuk ulangi lagi bareng kakak ya. Yuk sekali lagi. Ulangan 20 ayat 4a. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Oke, semangat ya adik-adik. Untuk ayat hafalannya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah online masih seperti biasa, 3 kali, jam 10, jam 12, dan jam 5 sore. Pengumuman yang kedua, pemenang aktivitas ibadah minggu kemarin, pemenangnya adalah yang ketiga. Jangan lupa tetap dengarkan program E-Radio setiap hari Sabtu jam 4 sore di VHOPE Radio. Yang belum punya aplikasinya bisa di-download sekarang ya, jangan lupa. Sekian pengumuman hari ini, jangan lupa tetap semangat dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik,
kita sudah selesai ibadah, saatnya kita buat berdoa syafaat. Siapkan hatimu, tutup matamu, lipat tanganmu, berikan sikap hati yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Kalau kami boleh beribadah, biarlah pujian penyembahan yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga firman yang telah ditabur boleh bertumbuh Tuhan dalam hati kami, bahkan berbuah manis untuk orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami berkat-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap kami, karena kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengangkat tangan kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi ya Tuhan. Kami berdoa untuk daerahnya ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin daerah ya Tuhan, bahkan para pemimpin kami, Bapak Presiden Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Haji Ma'ruf Amin. Kiranya berkat Tuhan, hikmat Tuhan melingkupi para pemimpin negara kami, boleh memberikan kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami. Kami tahu Tuhan akan memulihkan kami dari COVID-19, Tuhan akan memulihkan kami dan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, mereka yang terus berjaga-jaga atas kami. Kiranya Tuhan melindungi, menjagai, memberkati setiap para pemimpin rohani kami. Bahkan pelayanannya Tuhan pakai lagi untuk lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk orang tua kami Tuhan, papa mama kami. Engkau juga berikan kesehatan yang prima buat kedua orang tua kami. Berikan juga kedamaian untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhanlah yang menjawab, Tuhan yang mengerti setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati pendidikan kami Tuhan, berkati masa depan kami. Kami percaya Tuhan akan menjagai setiap kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami alaskan setiap pokok doa kami dalam nama yang hebat, nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, amin. Baik, hari ini kasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Tentu sukacita sekali. Yesus tahu nama kalian satu persatu. Yesus tahu kerinduan kalian satu persatu. Untuk itu sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita terima doa berkat. Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang melekat kepada Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Pada mulai adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, jagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari kau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, diberkatilah, ditambahkanlah kepintaran kepadamu, studi belajarmu berhasil, pelayananmu menjadi berkat. Papa mamamu diberkati Tuhan, ekonomi papa mamamu diberkati Tuhan, kesehatan papa mamamu diberkati Tuhan. Karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya tunggal Kristus Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini memampukan kita semua sampai kembali Yesus menjemput kita di awan permai, dan kita terpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya, sama-sama katakan amin.